cek. Oke. Berikutnya adalah algoritma yang keempat, itu namanya bubble sort atau mengurutkan dari kecil ke besar, misalkan secara berurutan gitu. Seperti yang sudah kita pelajari pada algoritma sebelumnya di ketiga itu kan binary search. Binary search itu bisa digunakan atau bisa diterapkan kalau database-nya itu sudah urut dari kecil ke besar misalkan. Bagaimana cara mengurutkannya? Nah, ini yang akan kita kerjakan dengan salah satu tekniknya adalah bubble sort ini. Bubble itu kenapa menggunakan istilah bubble? Karena istilahnya seolah-olah ini mengambang gitu ya. Jadi kalau ketika kita melihat gelembung, bubble itu gelembung di dalam air itu kan yang ringan itu naik. Kalau kita di kolam gitu, itu yang ringan akan mengambang ke atas, yang berat akan, misalkan batu itu akan tenggelam sampai ke dasar, maka disebut sebagai bubble sort gitu. Jadi mengurutkan seolah-olah seperti gelembung di air begitu. Jadi secara algoritma itu seperti ini. Jadi A1 sampai AN itu adalah database-nya dengan N lebih besar daripada 2 atau sama dengan 2. Kenapa 2? Ya karena kalau misalkan angkanya kurang dari 2 atau 1 itu kan tidak perlu diurutkan. Jadi ini minimal angka yang diurutkan itu 2 kan begitu. Oke, kemudian pengurutannya itu langkahnya dimulai dari 1 ke N-1. Kenapa N-1 ya? Nanti angka itu kan diurutkan yang terakhir itu N-1. N-1 akan diurutkan terhadap di bawah terakhir, di dasar begitu. Nah, nanti akan kita lihat prakteknya. Intinya adalah di ini filosofinya itu di if AJ lebih besar dari AJ plus 1. Jadi jika angka yang dicek itu lebih besar daripada angka berikutnya, maka ditukar. Jadi yang besar itu harus di bawahnya begitu. Jadi yang kecil itu di atas, yang besar itu di bawah, biar nanti urut. Jadi kemudian setelah di interchange, kemudian hasilnya baru ditata, ditampilkan begitu. Nah, lebih mudah dengan contoh. Jadi begini, misalkan ini data awalnya, adalah seperti ini gitu ya. Pada putaran pertama, first pass gitu istilahnya pada contoh ini, itu angka pertama dibandingkan dengan angka kedua. Nah, kebetulan di sini angka pertama dengan angka kedua itu besar angka kedua. Nah, ini lebih besar daripada angka berikutnya. Nah, maka ditukar. 32 menjadi 23. Nah, kemudian angka kedua dengan angka ketiga dibandingkan. 3 dengan 4, oh sudah benar, berarti tetap dibiarkan. Kemudian langkah berikutnya 4 dengan 1, oh besar 4, berarti perlu ditukar. Nah, terakhir N-1-nya 4 dengan 5. Jadi angka keempat dengan angka kelima sudah benar, ya sudah ditinggal. Kemudian ulangi lagi karena ini baru putaran pertama itu mengatur yang pasti jaminan benar itu baru yang paling bawah. Nah, jadi putaran pertama itu baru menjamin bahwa angka yang paling besar itu di paling bawah. Seperti kalau Anda pahami di sini, dia akan mengurutkan bahwa yang angka paling berat, angka yang paling besar itu diletakkan di paling dasar. Sehingga perlu diulangi yang bagian-bagian di atasnya gitu. Nah, ini menunjukkan dikasih biru itu pada putaran pertama menuju putaran kedua, itu putaran pertama sudah menjamin angka yang paling berat ada di dasar begitu. Oke, sekarang ulangi lagi.
pass berikutnya. Cuman ketika di second pass itu hanya cukup n-2 karena di sini ada n-i. Nah, ketika di sini putaran pertama sampai ke 4, putaran kedua tinggal nanti sampai ke 3 saja. Hanya nanti sampai 3 langkah saja di sini. Oke. Dari pertama kita lihat 2 dengan 3 sudah benar. 3 dengan 1 salah, balik. 3 dengan 4 sudah benar. Nah, demikian juga di sini. Pada putaran kedua ini sudah menjamin bahwa angka 4-nya itu adalah angka yang sudah paling besar pada putaran kedua. Jadi ibaratnya algoritma ini adalah algoritma menata dari bawah, menata angka yang paling besar dari bawah gitu. Sehingga di sini pada selesai putaran kedua itu menjamin pada putaran ketiganya bahwa angka yang 2 angka terbawah itu sudah tersusun dengan benar. Diulangi lagi. Kemudian angka pertama dengan kedua salah, dibalik. Ini dengan ini sudah benar. Berarti ini sudah benar. Nah, yang terakhir pun ini adalah menjamin 3 kali 3 angka. Nah, perlu terus dilanjutkan sampai memastikan 2 angka terakhir itu kebetulan di sini sudah benar gitu. Jadi beginilah cara kerja dari algoritma bubble sort. Silakan nanti diulang-ulangi.